Halo, perkenalkan nama saya Melisa Kasekian. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Digital Society Communication dengan topik yang saya pilih adalah ketidakmerataan pendidikan di Papua. Kita masuk pada slide yang pertama. Ketidakmerataan pendidikan di Papua merupakan masalah yang serius dan kompleks. Banyak faktor menyebabkan hal ini terjadi seperti rendahnya motivasi akan pendidikan di Papua, aksesibilitas pendidikan yang tidak merata, serta rendahnya kualitas tenaga pengajar yang tersedia. Sejak kapan terjadi ketidakmerataan pendidikan di Papua? Ketidakmerataan pendidikan di Papua telah terjadi selama beberapa dekade, bahkan sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia. Sejarah pendidikan di Papua menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Belanda telah memberikan pendidikan yang tidak merata bagi penduduk Papua pada masa itu. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Papua telah tetap menjadi bagian dari Belanda hingga tahun 1962. Ketika wilayah tersebut diserahkan kepada pemerintah Indonesia melalui penandatanganan Perjanjian New York, sejak saat itu ketidakmerataan pendidikan di Papua terjadi dan bahkan menjadi masalah serius yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Bagaimana dan mengapa ketidakmerataan pendidikan terjadi di Papua? Yang pertama, karena kurang infrastruktur yang kurang mendukung. Salah satu faktor utama ketidakmerataan pendidikan di Papua adalah karena infrastruktur yang kurang mendukung. Banyak daerah di Papua yang sulit dijangkau karena terisolasi dan sulitnya akses transportasi. Hal ini menyebabkan sulitnya pendistribusian buku-buku pelajaran dan sarana pendidikan lainnya di daerah-daerah terpencil. Selain itu, banyak sekolah di Papua yang masih menggunakan bangunan yang tidak layak dan minim fasilitas. Hal ini membuat proses belajar mengajar menjadi tidak efektif dan tidak nyaman bagi guru maupun siswa. Yang kedua, kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas. Selain infrastruktur yang kurang mendukung, kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas juga menjadi faktor ketidakmerataan pendidikan di Papua. Banyak guru di Papua belum memiliki kualifikasi yang memadai dan kurangnya motivasi untuk mengajar di daerah terpencil. Hal ini menyebabkan kualitas pendidikan di Papua menjadi rendah dan sulitnya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar dan memotivasi mereka untuk mengajar di daerah-daerah terpencil yang ada di Papua. Selanjutnya, minimnya akses informasi. Minimnya akses informasi juga menjadi penyebab ketidakmerataan pendidikan di Papua. Banyak siswa dan guru di Papua yang tidak memiliki akses internet dan media massa yang memadai untuk mendapatkan informasi terbaru tentang pendidikan. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan dan wawasan mengenai perkembangan pendidikan di luar Papua, sehingga sulit untuk mengikuti perkembangan pendidikan nasional maupun global. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan akses informasi di Papua agar siswa dan guru dapat mengikuti perkembangan pendidikan dengan lebih baik. Yang keempat adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dari masyarakat setempat. Banyak masyarakat di Papua yang belum menganggap bahwa pendidikan adalah hal yang penting atau bahkan sangat terpenting untuk masa depan anak-anak mereka, sehingga masih banyak orang tua yang belum mengizinkan atau bahkan acuh tak acuh untuk membawa anak mereka untuk mengenyam bangku pendidikan. Kesan presentator terhadap isu ini adalah bagaimana betapa menyedihkannya ketika melihat anak-anak yang harusnya mengenyam bangku pendidikan tidak merasakan belajar seperti anak-anak pada umumnya. Sangat disayangkan bahwa di Indonesia, terlebih di daerah seperti Papua, masih banyak anak-anak yang tidak bersekolah dan bahkan berkeliaran di jalanan seakan-akan tidak punya orang tua, padahal mereka punya orang tua di rumah. Kurangnya fasilitas yang memadai serta peran pemerintah dan orang tua yang kurang peduli akan kelangsungan generasi penerus bangsa ini membuat ketidakmerataan pendidikan di Papua menjadi masalah sosial yang cukup serius. Kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu analisa presentator berdasarkan referensi sumber kredibel. Yang pertama, menurut Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan volume 17 nomor 1 tahun 2017 tentang faktor-faktor yang terkait rendahnya pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, menjelaskan bahwa faktor-faktor yang terkait dengan rendahnya pencapaian wajib belajar pendidikan dasar di provinsi dan kabupaten yang APK-nya masih rendah terjadi karena 1. Kemiskinan penduduk, 2. Kesulitan menuju sekolah atau akses geografi yang kurang mendukung, ketiga, kurangnya layanan pendidikan, keempat, rendahnya motivasi orang tua dan siswa terhadap pendidikan, yang kelima, kurangnya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pendidikan, serta yang keenam, faktor sosial budaya yang kurang mendukung terhadap pendidikan itu sendiri. Yang kedua, menurut buku Pembangunan Ekonomi edisi ke-9 tahun 2011 mengenai
Pendidikan menjelaskan bahwa pendidikan adalah salah satu cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Dan pendidikan juga merupakan tujuan pembangunan sebuah negara untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang terus berkelanjutan. Masuk pada slide selanjutnya, yaitu kesimpulan dan rekomendasi dari penulis. Untuk kesimpulan yang pertama yang penulis dapat sampaikan adalah ketidakmerataan pendidikan di Papua terjadi karena banyak faktor, mulai dari infrastruktur yang kurang mendukung, kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas, minimnya akses informasi, serta kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri, sehingga dampak dari ketidakmerataan tersebut menyebabkan sulitnya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di Papua. Juga menyebabkan tingkat buta huruf di Papua menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Hal ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Papua yang masih tertinggal dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Selanjutnya, rekomendasi yang dapat penulis sampaikan dari isu sosial ini adalah dengan melakukan peningkatan terhadap infrastruktur transportasi dan komunikasi, perbaikan fasilitas pendidikan dan sumber daya, pemberdayaan komunitas lokal, pengembangan kurikulum yang relevan dengan konteks kelokalan, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan guru, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Upaya untuk terus mengatasi ketidakmerataan pendidikan di Papua harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Perlu kerjasama dari berbagai pihak, baik itu dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merealisasikan tujuan ini. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata ataupun ucapan, saya mohon maaf. Biarlah apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi salah satu referensi dan juga semoga saya berharap dengan adanya presentasi saya ini, kehidupan bahkan pendidikan di Papua, ketidakmerataan pendidikan yang terjadi di Papua semoga semakin hari dibenahi oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sehingga anak-anak kita ke depan yang adalah generasi penerus bangsa dapat mengenyam pendidikan yang merata di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Terima kasih.